Good afternoon, Papua New Guinea, Pacific Island, and other countries, and our people of West Papua. Good afternoon to you all. We are here in Port Moresby, the capital of Papua New Guinea. We are about to come live. We are already in live streaming now. We would like to present to you some truths, some histories that's been behind this struggle for the last 50 years. Why our people of West Papua have been fighting for this 50 years of struggle for independence. I got in plenty of truths and stuff. Indonesia, US, New Zealand, all been hiding this truth. Dutch, all been hiding this truths now. All been gaman animal paper since 1962. It's coming up now, 2021. Recently, the people of West Papua are celebrating 50th anniversary. But this is a struggle, bro, no. Come. And now still fight it today and Sunday, 15th August 2021. This is the 15th August and maki one the time we all been gaman signing more paper. New Zealand, Dutch all been signing the paper. So this time I've been making now start fight longer time. So it's almost 50 years. So today PNG, Union for Free West Papua, President Ken Mondia, Vice Blogan Noel Anjo, Miet, member Gronol, we represent him NCD, Solidarity Free West Papua movement. We start together one of chairman, Jeffrey Bomanak, OPM, TPM, BM chairman, Stawan Embla. We are ready to go on live. One time this time like invite him President lo PNG Union for Free West Papua. Lo kam na toka lo stand lo nem lo this la struggle. Au we plus sana backside lo nor na fighting this fight. You may give up a big hand on President Ken Mondia lo kamanda. Papua, Mereka! Papua, Mereka! Good afternoon, Papua New Guinea. Good afternoon, Melanesia. Good afternoon, Pacifica. I also send warm greetings from Papua New Guinea to the rest of the world that are now watching this live stream on Port Moresby, the capital of Papua New Guinea. I would like to state some position statement of Papua New Guinea Union for Free West Papua, why we as a civil society organization, collective body of 5 major NGOs in Papua New Guinea, and our position on the issue of West Papua, our Melanesian people of West Papua that have been under colonial suppression by the Indonesian government for the last 50 years. Our position as Papua New Guinea Union for Free West Papua is very clear and very simple. The Indonesian government, colluding with the United States of America and the government and the people of Holland, have secretly signed an agreement on this day in 1962 in the city of New York. That is the reason why we are here to produce this live telecast to our people in Melanesia and the rest of the world to know what is our position as PNG Union for Free West Papua. The last 50 years has been a struggle. We have lost 500,000 plus Melanesian lives through the colonial suppression, brutalization of men, women, children, innocent Melanesians on the land on the other side of the border. Papua New Guinea Union for Free West Papua does not recognize the border, the imaginary border
that exists between Melanesian West Papua and Melanesian East Papua, of which Papua New Guinea is an independent state. So, our position has always been that PNG Union will advocate for the independence and struggle of the people of West Papua from the colonial rules that has been suppressing their freedom and liberty. And so, on this day, 15th of August 1962, the United States, backed up by the economic and multinational corporations, together with the Indonesian government and the Dutch government, secretly signed this agreement, which clearly orchestrated the genocide, the slow motion genocide, the taking over of our land, Melanesian land, and marginalizing our people. And so, over these last 50 years, OPM, TPM, and the people of West Papua have stood for the struggle against the colonial suppression. On the 1st of July 2021, the people of West Papua, through OPM, TPM, their umbrella organization, celebrated 50 years of struggle. And so we would like to stand here as PNG Union for Free West Papua with our Melanesian brothers and sisters in the Pacific in solidarity to show that for too long the people of West Papua have been suppressed. It is time now we will call on our government of Papua New Guinea through the Prime Minister Honorable James Marabe and the Melanesian countries through Pacific Forum, Melanesian Sphere Group, to take this call to bring to the United Nations so that the people of West Papua can be allowed the free process of freedom. And Indonesia, you call yourself a democratic country. As a democratic country, you should allow for the people of Melanesian West Papua to be given that opportunity to decide their own future. Like in Papua New Guinea, we have done that. Our prime ministers that have come in the past and the current prime minister have taken lead. Bougainville has now paved way for free consultation, and they are on their way towards freedom. Likewise, Indonesia should allow the people of Melanesian West Papua that freedom, that opportunity to be given the right to decide their future. Thank you. Thank you, Mr. President, for PNG Free West Papua, Union of Free West Papua. They have been supporting the struggle for many years. Or still started fighting, supporting the struggle. With that, I will call upon his wife, Mr. Noel Anzo, to come forward and to talk with him. Thank you. Thank you, Rex Tuga. Good afternoon, Papua New Guinea. Good afternoon. Wherever you are watching this live video about the people of West Papua, Salvat Sore, and right around the country. I think my chairman, Minister Ken Modi, has clarified our position on the issue, so I cannot repeat what he has said, but I will just try to express, our position from the cultural perspective. Papua New Guinea and West Papua, we are culturally, we come from the same ancestor. Papua New Guinea, West Papua, there is no difference. When you look at other Melanesian people in the Pacific, you can compare Papua New Guinea and West Papua with Fiji, Vanuatu, Solomon Island, and the New Caledonia. We are black, we are Melanesians, but when you compare West Papua with Papua New Guinea, there is no difference. You can easily tell other Melanesian countries like Fiji, they're Fijians, you can easily tell from some of the features. Solomon Island, same thing, Vanuatu, same. But when you compare Papua New Guinea with West Papua, there is no difference. We are one. We're supposed to be one country. Papua New Guinea and West Papua, they're supposed to be one country. But because of
foreigners for their own interest, for their own economic interest, to steal our resources, gold, copper, and gas, oil. PNG in West Papua, richly blessed with natural resources and minerals. Just because they want to steal our resources, so-called colonial masters, foreigners, they separated us. There is no sea separating us. There is no big boundary of break wall separating us. There is no, big boundary. But from the same landmass, I think we have to remove that line that is separating us. So Papua New Guinea and West Papua, we are one. We come from the same ancestor. So we have got a reason to take ownership to support West Papua. So I think we have for almost since the establishment of PNG Union for Free West Papua, I think we have proven track record. PNG Union for Free West Papua is the leading organization in Papua New Guinea where we have taken ownership to address issues affecting and concerning West Papua and Papua New Guinea. So wherever you're watching, I appeal to West Papuans on the other side in Papua New Guinea, around the Pacific and throughout the globe, not to celebrate the Independence Day for Indonesia, which is coming on the 17th of August, which is this coming Tuesday. I'm appealing to the West Papuan community throughout the world to restrain from taking part in any activities to commemorate the Independence Day for Indonesia. I hope and believe that West Papuan communities will do the right thing by restraining themselves from participating in any activities to commemorate independence for Indonesia. Our independence, West Papua independence, is on the way. Thank you. Thank you, Mr. Noel Anzo. I want to strong supportan. Fighting Mr. Struggle come. Thank you, Lord, message me today. With that, I will ask the OPM President, Mr. Jeffrey Bomanak, to come forward and present his statement today. Thank you. Let's welcome him. First interest, I say thank you to Creator, God Trinity, Almighty God. Thank you for PNG Union for Free West Papua and facilitating this historical day, historical momentum been happened in 15 August 1962. Terima kasih kepada Papua New Guinea Union for Free West Papua, Mr. Rex Buka sebagai Master of Ceremony, Mr. Ken Mondiai sebagai Presiden, dan Nolanda sebagai Wakil daripada Presiden Papua New Guinea Union for Free West Papua. Pada kesempatan ini, kami bersyukur menyampaikan banyak terima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan menjaga seluruh rakyat bangsa Papua yang mampu mempertahankan perjuangan ini dari tahun 1961 dengan mempertahankan dan melaksanakan, mengimplementasikan sebuah resolusi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan resolusi yang memberikan
legitimasi kepada pemerintah Belanda untuk menyusun pemerintahan Papua Barat pada 1 Desember 61. Berdasarkan resolusi PBB 1514, pemerintah Belanda memberikan legitimasi kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejarah telah jelas mencatat bahwa 1 Desember 1961 adalah hari embrio pencetusan negara bangsa Papua yang telah dilakukan berdasarkan resolusi PBB. Pemerintah Belanda menyaksikan dan mengakui negara itu lahir. Namun pada tanggal 15 Agustus 1962 terjadi sebuah agreement atas kepentingan pemerintah kolonial Belanda, kolonial atau kapitalis Amerika, dan negara Indonesia. 1 Desember 1961, pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial yang memiliki hak untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua, telah sah memutuskan bahwa Papua adalah sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara berdasarkan resolusi itu. Embrio itu sudah lahir dan sudah disaksikan. Dan setelah 15 Agustus 1962, atas kepentingan Amerika sebagai negara kapitalis, kepentingan Freeport, McMurray, di sana terjadi pelecehan terhadap hak asasi manusia Papua. 15 Agustus 1962 adalah hari aneksasi, hari pelecehan hak rakyat Papua, hari pemerkosaan moral dan keinginan luhur rakyat Papua untuk merdeka. Amerika, Belanda, Indonesia bersama PBB yang memfasilitasi penandatanganan di New York pada tanggal 15 Agustus 62 harus bertanggung jawab. Rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam proses New York Agreement. Belum pernah ada satu orang Papua atau satu yang merepresentatifkan rakyat Papua untuk bersama-sama dengan pemerintah Belanda, Amerika, dan Indonesia untuk melaksanakan penandatanganan New York Agreement. Karena di dalam New York Agreement itu ada kesepakatan untuk melaksanakan PPR 69. PPR 1969 terjadi berdasarkan legalitas, legitimasi daripada New York Agreement. Bagaimana mungkin orang Papua yang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri tidak pernah dilibatkan dalam sebuah proses kesepakatan yang penting untuk menentukan haknya di New York? Jika kita lihat pada 1962 sudah banyak ada dokter orang Papua, sudah banyak ada orang pintar orang Papua, orang yang terdidik, orang yang sudah mengerti tentang membentuk pemerintahan, bagaimana bisa stabilisasi sebuah negara dalam proses demokrasi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Rakyat Papua sudah mengerti membentuk pemerintahan. Sudah ada dokter, sudah ada orang-orang terdidik pada tahun 1961. Karena 1961 itu sudah terbentuk embrio negara Papua Barat. Pemerintah Belanda yang bertanggung jawab saat itu sudah mempersiapkan orang Papua Barat untuk mendirikan negaranya. Kalau Amerika, Indonesia, dan Belanda mengatakan bahwa 1962 15 Agustus karena orang Papua tidak terdidik itu adalah omong kosong. Itu penipuan besar. Karena 1962 sudah banyak ada orang pintar yang bisa menentukan nasib bangsa Papua. Dan pada saat itu juga orang Papua sudah memiliki aspirasi, tekad, dan komitmen untuk mendirikan sebuah negara yang sah.
Oleh sebab itu, 15 Agustus 1962 adalah sebuah proses aneksasi yang harus dibicarakan. Indonesia, Amerika, Belanda, dan PBB, keempat negara organisasi PBB harus bertanggung jawab terhadap hak rakyat orang Papua. Amerika, Belanda, dan Indonesia, saat ini Indonesia secara fisik sedang mengintegrasikan rakyat Papua Barat secara ilegal. Indonesia tidak punya dasar hukum untuk mengkolonisasi bangsa Papua sampai detik ini. Amerika, Anda tidak bisa sembunyi di belakang layar, di balik Indonesia. Anda memakan kepentingan ekonomi Freeport, BP Bintuni, dan juga dengan beberapa perusahaan di Papua Barat, termasuk Inggris. Semua negara-negara yang punya kepentingan ekonomi di Papua Barat harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan New York Agreement yang dimana memberikan legitimasi untuk Anda harus mencuri di tanah Papua. Untuk itu, sikap dari organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk dan aktor utama perjuangan bangsa Papua, kami menolak New York Agreement. Kami tidak pernah tahu New York Agreement karena kami tidak pernah terlibat dalam penandatanganan New York Agreement. Bagaimana mungkin Anda mau berbicara tentang hak rakyat Papua dan Anda tidak melibatkan orang Papua? Dan saat ini Anda membicara tentang demokrasi, hak asasi manusia. Amerika, Indonesia, dan Belanda, kalian, ketiga negara ini, kalian sedang melanggar hak asasi rakyat bangsa Papua dan ketiga negara ini harus bertanggung jawab. Secara tegas, OPM, Organisasi Papua Merdeka dan Rakyat Papua, kami menolak New York Agreement. Di dalam New York Agreement pelaksanaan PPR 69 dan segala macam agreement yang terjadi sampai saat ini, terjadi penangkapan, pemukulan, pembunuhan terhadap rakyat Papua yang terjadi di Papua merupakan dosa-dosa Amerika, Belanda, dan Indonesia. Untuk itu Amerika, Belanda, dan Indonesia harus bertanggung jawab. Rakyat Papua, kami tidak akan pernah mundur daripada kebenaran sejarah ini. Karena ada New York Agreement, terjadi pelaksanaan PPR 69. PPR 69 itu pun ilegal yang terjadi di Papua Barat. Rakyat Papua Barat ditekan dengan moncong senjata. Jumlah rakyat Papua Barat ada 800.000 orang Papua Barat. Tetapi yang pilih untuk bersama Indonesia dalam tekanan senjata oleh tekanan militer itu hanya 1026 orang. 1026 orang ini pun tidak sah berdasarkan praktik hukum internasional. Maka itu semua proses yang terjadi setelah New York Agreement 15 Agustus 62 melegitimasikan PPR 69 dan sampai sekarang ini otonomi khusus. Otonomi khusus merupakan legitimasi politik yang terjadi secara internal di dalam NKRI yang tidak sah berdasarkan hukum internasional. Orang Papua harus diberikan hak. Orang Papua harus membuka ruang demokrasi untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan orang Papua sudah menentukan nasibnya sendiri pada tahun 1961. Karena melihat realitas kondisi ini yang tidak benar atas kepentingan Amerika, Belanda, dan Indonesia, termasuk PBB di Papua Barat, maka organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk bersama Tentara Kebebasan Nasional Papua Barat pada 1 Juli 1971 kami memproklamirkan, kami mengaminkan bahwa embrio 1 Desember 61 adalah sah berdasarkan resolusi 1514 PBB. Proklamasi 1 Juli 71 mengaminkan dan mendeklarasikan bahwa bangsa Papua adalah sebuah bangsa. Negara Papua Barat adalah sah secara de facto dan de jure. Untuk itu, untuk merealisasikan konflik politik yang terjadi sejak 1962 sampai detik ini, lebih dari 58 tahun, kami minta kepada Indonesia, Amerika, Belanda, dan Perserikatan PBB untuk kembali menyelesaikan proses perjuangan bangsa Papua di Dewan Keamanan PBB atau Komite Dekolonisasi. Masalah Papua Barat harus dibawa kembali ke New York.
masalah Papua Barat harus dibawa kembali ke PBB. PBB Indonesia dan Belanda, Amerika harus bertanggung jawab. Kalau Amerika sebagai negara demokrasi, Indonesia sebagai negara demokrasi, dan PBB yang mengimplementasikan sistem demokrasi peace and justice bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia, PBB harus equal. PBB harus implementasikan semua undang-undang internasional itu secara merata. Rakyat Papua harus diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya berdasarkan perspektif sejarah bahwa orang Papua sudah pernah merdeka, itu harus dibicarakan. Maka itu, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami berdiri dan kami berjuang secara militer, politik, dan diplomasi berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514. Kami berjuang berdasarkan embrio 1 Desember 61. Kami berjuang berdasarkan proklamasi 1 Juli 71. Kami sudah mendeklar bahwa West Papua adalah sebuah nation, West Papua adalah sebuah bangsa yang sah. Untuk itu TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, adalah satu-satunya militer bangsa Papua yang tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk tetap berjuang dengan senjata, dengan militer. OPM akan tetap berjuang secara politik dan diplomasi. 50 tahun kami sudah mampu berjuang. 50 tahun kami sudah mengerti siapa itu Indonesia. 50 tahun kami sudah mengerti siapa itu Belanda. 50 tahun kami sudah mengerti siapa itu Amerika. 50 tahun kami sudah mengerti siapa itu PBB. Indonesia, Amerika, Belanda, dan PBB tidak bisa menipu hak rakyat orang Papua. Hak rakyat orang Papua hanya ditentukan oleh Tuhan. Bangsa Papua kami hanya takut terhadap Tuhan. Kami akan tetap melawan dengan cara militer, politik, dan diplomasi. Kami sudah kuat, kami sudah mampu. Kami tahu bahwa Indonesia dengan otonomi khusus yang sekarang sedang berjalan adalah ilegal. Otonomi khusus jilid pertama dan yang kedua sedang dijalankan, semuanya ilegal. Semua undang-undang yang diproduk oleh Indonesia tanpa legitimasi internasional. Kalau Indonesia berani bawa otonomi khusus ke tingkat PBB dan kita bicara di tingkat PBB, apakah Anda legal di Papua Barat atau tidak? Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang bersejarah ini, kami mau menyampaikan pesan khusus kepada seluruh elit-elit politik Papua Barat yang sedang bekerja sebagai komprador kolonial NKRI di bumi Papua. Dengar baik-baik, mulai dari Gubernur Lukas Nmb, mulai dari Gubernur Barnabas Manajan, sampai dengan bupati-bupati, sampai dengan camat, sampai dengan desa-desa yang ada di Papua Barat. Ingat baik bahwa Anda bekerja bersama NKRI di Papua Barat adalah ilegal. Semua sistem pemerintah kolonial yang berjalan di Papua Barat adalah ilegal. Ilegal di mata Tuhan, ilegal di mata hukum internasional, ilegal di mata adat dan alam Papua. Sesuatu yang ilegal tidak akan pernah bertahan lama. Organisasi Papua Merdeka bersama rakyat Papua yang merindukan kemerdekaan, kami tahu bahwa kami ada dalam sejarah yang benar. Kami mempertahankan sejarah kebenaran. Maka itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mau menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua, tetap konsisten. Kami tetap konsisten dan melawan. Kami ditangkap, seluruh aktivis KNPB ditangkap, dan termasuk terakhir juru bicara KNPB Internasional Victor Yaimo ditahan. Hanya ditahan karena kepentingan Indonesia. NKRI sudah tahu bahwa menangkap Victor Yaimo, menangkap Victor Yaimo itu merupakan pelanggaran HAM. Tetapi untuk menjaga integritas Indonesia di Papua Barat, harus menangkap semua aktivis-aktivis yang mempertahankan kebenaran. Untuk itu pada kesempatan ini, kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kami akan tetap konsisten untuk menuntut Anda bersama pemerintah kolonial Indonesia, Belanda, dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika untuk membuka diri melakukan eksternal negosiasi, perundingan internasional yang demokrasi, perundingan internasional yang adil untuk
kami menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang punya hak terhadap semua kekayaan bangsa Papua. Siapa yang punya hak untuk mendirikan sebuah negara di Papua Barat. Itu harus dibuka sebuah proses demokrasi yang legal. Hal ini harus dimengerti, dicatat oleh pemerintah Indonesia, Amerika, dan Belanda. Kami mau menyampaikan, kami minta dukungan kepada seluruh negara-negara Melanesia, negara-negara Pasifik, masyarakat internasional dan negara-negara di seluruh dunia, bahwa rakyat Papua tidak akan pernah mundur selangkah pun. 50 tahun kami berjuang. Kami sudah membuktikan bahwa kami mampu. Kami mampu bertahan secara konsisten mempertahankan kebenaran. Untuk itu kami akan tetap berjuang. 15 Agustus 1962 di New York adalah sebuah proses sejarah agreement yang dilakukan sepihak, tidak melibatkan orang Papua, maka itu kami menolak. Dengan tegas atas nama Tuhan, atas nama alam dan leluhur bangsa Papua, atas nama demokrasi, hak asasi manusia dan hukum internasional, kami menolak New York Agreement. Dan kami tidak pernah admit atau kami tidak pernah merealisasikan atau membenarkan bahwa proses PPRN 69 itu sah. Semua proses keputusan yang ada dalam New York Agreement semuanya tidak benar dan tidak adil. Untuk itu, sebuah pesan-pesan ini untuk harus diperhatikan merupakan konsistensi seluruh rakyat Papua. Rakyat Papua, bangsa Papua, kita ada pada part of the history. Itu yang penting. Maka itu jangan pernah berpikir bahwa perjuangan ini dosa, jangan pernah berpikir bahwa kita berjuang ini salah. Secara militer kita berjuang, secara politik kita berjuang, secara diplomasi kita berjuang. 50 tahun senjata melawan senjata, 50 tahun nyawa ganti nyawa, 50 tahun darah terus mengalir di tanah Papua. Kami akan tetap merdeka. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Thank you. That was our chairman for OPM, TPM. Thank you, Chairman. That concludes our live stream today. Stay tuned for this next week Thursday. We will come live on the media conference. The outcome law OPM been meeting. Resolution outcome. But we will talk out law Thursday. So stay tuned. Thank you, Lord. Diplomats. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Thank you.